Halo guys, welcome back channel ini. My name is Lix. Jadi kayak yang kita tahu sekarang, Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan Season 4 sedang ongoing di seluruh dunia. Sedangkan untuk manganya bisa dibilang gak jauh dari kata tamat. Dan jelas ini natural sekali kalau banyak teori fans yang bertebaran tentang ending dari series ini. Apalagi untuk series sekelas AOT yang sudah mendunia banget ya kan. Tapi yang lebih menarik, ada banyak teori dari 2-3 tahun lalu yang masih nyambung dan masih dipertanyakan sampai sekarang. Dan sesuai judul, hari ini kita bakalan bahas teori-teori dari AOT yang sudah dari lama dikemukakan. Dan sesuai judul, hari ini kita bakalan bahas beberapa teori lama dari Attack on Titan yang masih nyambung dengan jalan ceritanya sejauh ini. Dan mungkin beberapa teori ini akan benar-benar kejadian. Tapi seperti biasa, sebelum mulai jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan teori-teori seperti ini. Karena dukungan kalian semua berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Kalau udah, mari kita masuk ke dunia para Eldian hari ini. Satu, Ragnarok. Selama ini kalau kita lihat di anime dan manga, AOT beberapa kali mengambil referensi dari mitologi-mitologi Norse. Satu yang paling kelihatan jelas adalah Ymir, yang kalau di mitologi Norse adalah father of all giant frost dan semacam Odinnya Frost Giant. Di mitologi aslinya, badannya digunakan untuk membentuk bumi, laut, dan benda-benda alam lainnya. Dan Ymir di AOT jelas memiliki banyak persamaan di sini. Juga banyak yang berteori bahwa Annie di sini menggambarkan Fenrir dari mitologi Norse. Walaupun masih diragukan karena nggak semuanya mengambil dari referensi Norse, bisa aja anime ini tamat dengan kejadian Ragnarok kayak di mitologi Norse, di mana seluruh kerajaan Asgard jatuh di sini. Atau mungkin kejadian Ragnarok ini hampir terjadi di anime dan bakalan dihentikan nantinya, sehingga tidak terjadi. Dan kalau kita lihat dari semua fakta sejauh ini, satu-satunya orang yang bisa menciptakan Ragnarok adalah Eren. Yang, spoiler alert, akan menjadi seperti ini. Boom. 2. Armin adalah narator. Ini adalah salah satu teori yang sangat lama dari 2016 dulu dan masih bertahan sampai video ini dibuat. Jadi basically, seseorang bakalan berakhir sebagai seorang narator yang akan menceritakan seluruh kejadian di AOT ini. Tentang bagaimana umat manusia menjadi Titan dan segala macam lainnya. Jadi kenapa nggak seseorang itu adalah salah satu dari main cast utamanya? Teori ini mirip kayak narator film 300 yang ternyata salah satu dari prajurit Spartan sendiri. Tapi kenapa bukan Eren? Kenapa Armin? Karena Eren kemungkinan besar, sekali lagi spoiler alert, bakalan mati di ending mengingat visinya adalah menghancurkan dunia di season 4 yang akhir-akhir ini. Dan yang paling membuat teori ini masuk akal adalah narator anime ini dan Armin diperankan oleh pengisi suara yang sama. Jadi masih ada kemungkinan yang sangat besar kalau Armin bakalan selamat dari semua kejadian ini sampai AOT tamat dan akan menceritakan kembali seluruh kejadian yang terjadi di AOT ini. 3. 9 Titan Shifter, 1 Titan God. Sama kayak teori-teori sebelumnya, ini adalah teori yang sudah ada sejak lama dan memiliki kemungkinan terjadi yang sangat tinggi karena Eren sepertinya mengarah ke arah sana. Jadi teori ini mengatakan bahwa 1 dari 9 Titan Shifter akan memakan 8 Titan lainnya dan menggabungkan semua Titan itu menjadi 1 Titan God atau God Titan sebutannya. Dan kemungkinan besar Eren pemegang Founding Titan yang akan melakukan itu nantinya. Apalagi dia protagonis utamanya, come on. Yang menarik adalah ini bisa terjadi dengan 2 cara. Satu adalah Eren terobsesi untuk menghancurkan dunia, sehingga ia memakan Titan lainnya untuk mendapatkan kekuatan lebih. Atau 2, Eren sengaja menjadi jahat dan memakan semua Titan Shifter dan secara sukarela membiarkan dirinya dikunci untuk memusnahkan ancaman Titan selamanya. Tapi jangan lupa bahwa sebelumnya Armin memakan Bertolt yang berarti sekarang ia mewarisi Colossal Titan. Dan kalau Eren menjalankan rencananya, berarti Armin harus mati. 4. Time Travel. Satu teori ini sering dibicarakan belakangan karena banyak fans yang bertanya-tanya,
Apakah Eren Yeager dan Eren Kruger adalah orang yang sama? Mungkin emang ini terdengar seperti semacam teori yang kurang masuk akal, tapi ada beberapa petunjuk yang bisa kita lihat. Sebelumnya, di masa lalu ayah Eren saat ia berbicara dengan Kruger, Kruger menyebut nama Mikasa dan Armin jauh sebelum Eren lahir. Bagaimana Kruger bisa mengetahui tentang mereka? Karena mungkin Eren Kruger adalah Eren Yeager dewasa yang kembali ke masa lalu. Apalagi kalau kita lihat di final season baru-baru ini, Eren menggunakan nama samaran Kruger untuk berbaur dengan para Marley. Tapi entah kalau teori ini betul, jalan cerita ini akan semakin bagus atau malah rusak. Aku juga nggak bisa tahu. Sebenarnya ini bisa menjadi jalan cerita yang sangat bagus dan menarik kalau mereka berhasil mengemasnya dengan cara yang nggak biasa, dengan cara yang unexpected gitu, seperti Avengers Endgame di mana mereka kembali ke masa lalu dan itu gak jelek. Apalagi belum jelas juga gimana cara Eren bisa kembali ke masa lalu di sini. 5. Time loop. Oke, ini mirip dengan teori time travel sebelumnya. Hanya saja ini lebih mengarah ke omongan Kruger tentang bagaimana semua ras dan bangsa selalu membuat masalah yang sama. Seolah-olah kayak masalah ini pernah terjadi sebelumnya. Jika ini time loop, ada kemungkinan bahwa Yeager tahu tentang hal ini. Dan cara menghancurkan loopnya mungkin adalah dengan menghancurkan dunia. Itu kenapa Eren berusaha menghancurkan dunia pada akhirnya. Atau mungkin sebelumnya Kruger telah menghancurkan dunia yang membuat time loopnya kembali dari awal lagi. Enam, Eren breaks the cycle. Kita tahu fakta bahwa kekuatan Titan Shifter di AOT ini selalu diturunkan turun-temurun. Kayak contohnya Warhammer Titan yang selalu diturunkan turun-temurun dari yang lebih tua ke yang lebih muda dalam satu keluarga itu. Dan Eren di teori ini akan membebaskan Ymir yang menghentikan Cycle Titan. Bahkan banyak yang berteori bahwa Ymir telah memiliki rencana ini dari 2000 tahun lalu. Ia menunggu seseorang semacam Eren yang bisa membebaskan dia dari semua ini. Dan kemungkinan besar Eren akan mati dalam melakukan semua ini. Itulah semua teoriku tentang Attack on Titan sejauh ini. Ini semua cuma teori, belum tentu benar. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sejauh ini. Kalau ada hal yang belum aku bahas atau kalian punya teori sendiri, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan apa yang aku buat, karena dukungan kalian semua berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Tonton juga video teori lainnya kalau kalian tertarik, dan silahkan request di bawah kalau kalian ingin aku membahas sebuah teori dari musik atau film yang menurut kalian pantas buat dibahas. Atau game juga aku bisa, dan horror, dan ya pokoknya teori, semua macam teori yang kalian ingin aku bahas, silahkan komen di bawah. Dan juga kalau kalian punya teori sendiri tentang Attack on Titan ini, atau ada hal penting yang aku lewatin, yang kalian merasa pantas, yang kalian merasa seru banget buat dibahas, silahkan komen di bawah. Thanks for watching and see you next time. Bye.